Oke, saya lihat tadi kuisnya sudah pada ngerjakan, sudah sebagian besar. Moga-moga sudah semua ya. Tadi sudah 15 menit yang lalu. Nilainya oke. Ada beberapa yang masih kurang ya. Untuk UTS-nya nanti tanggal 12, ingat tanggal 12 April itu UTS ya. Jadi materinya juga sama dengan bank soal yang diberikan di kuis 1 dan 2 gitu. Plus materi hari ini yaitu kebutuhan non fungsional. Jadi tolong persiapkan dengan baik. Oke, satu hal lagi. Hari ini adalah hari kerja sebelum libur Paskah. Jadi hari ini perkuliahan seperti biasa. Minggu depan itu besok itu libur Paskah dan akan aktif kembali mulai tanggal 6 dan tanggal 6 April itu hari Selasa juga ya. Tapi untuk pertemuan RPL sudah minggu ke-7 nih, berarti sudah lengkap untuk sebelum UTS-nya sudah pertemuan sudah komplit. Jadi tanggal 6 itu kalau Anda lihat di buku panduan itu meskipun hari Selasa merupakan hari pengganti untuk kelas yang lain, hari yang lain ya. Kelas loh. Mau Valorant. Ayo Valorant. Dapat berapa Ki? Dapat berapa Ki? 10. Oh, itu minggu. Oke. Jadi tanggal 6 nanti tidak ada kuliah RPL ya. Kalau nggak salah tanggal 6 itu adalah hari pengganti untuk tanggal merah yang lain ya. Bukan untuk kuliah hari Selasa. Jadi tanggal 6 April nanti, 1 minggu sebelum OTS itu tidak ada mata kuliah RPL Selasa. Jadi Anda bisa memfokuskan pada kegiatan yang lain. Dan mulai tanggal 12 adalah UTS. Jadi tolong persiapkan juga. Oke. Pertemuan kita hari ini topiknya adalah kebutuhan non fungsional. Jadi kalau sebelumnya Anda fokus pada kebutuhan yang sifatnya fungsional, maka hari ini kita membahas kebutuhan yang namanya kebutuhan fungsional. Meskipun materinya nggak begitu banyak, tetapi itu kebutuhan non fungsional itu malah kadang-kadang yang menjadi bikin ribet. Jadi sesuatu yang harus diperhatikan di luar yang harusnya intinya gitu. Tapi kadang-kadang malah yang seperti ini yang menjadi penghalang gitu. Karena kadang-kadang malah yang disebutkan di kebutuhan fungsional itu sulit untuk dibuktikan. Ataupun sulit untuk diwujudkan karena mungkin permintaannya terlalu banyak atau ya permintaannya terlalu tinggi gitu ya, terlalu mulu-mulu dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi kalau sebelumnya Anda fokus di kebutuhan fungsional, jadi kalau kita mulai dari minggu-minggu awal kemarin ya, karena ada kebutuhan atau requirement itu kan dibagi dua ya, kebutuhan fungsional sama kebutuhan non fungsional. Terus kebutuhan fungsional sudah dibahas dan diwujudkan dalam berbagai macam diagram, use case diagram, kelas diagram dan sebagainya ya. Terus kita belajar kelas analisis kemarin itu dan sebagainya menjadi kelas diagram dan seterusnya. Terus sekarang kita fokus yang namanya kebutuhan non fungsional. Oke, saya akan share screen ya. Oke, saya juga menampilkan beberapa video yang saya temukan YouTube yang mungkin bisa membantu Anda untuk memahami lebih dalam lagi yang berhubungan dengan kebutuhan non fungsional ini. Jadi topik pertemuan kita hari ini adalah kebutuhan non fungsional dari perangkat lunak yang harus diperhatikan juga ya. Bukan, kita tidak boleh hanya memperhatikan kebutuhan yang berhubungan dengan fungsi-fungsinya. Namanya juga meskipun namanya juga non fungsional, tetapi tingkat kepentingannya sama dengan kebutuhan fungsional gitu. Oke. Jadi sasarannya setelah mempelajari materi ini, Anda sebagai mahasiswa diharapkan mampu mengerti ya apa itu kebutuhan fungsional dan jenis-jenisnya. Kemudian Anda bisa mempraktekkan dalam merumuskan kebutuhan non fungsional dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam hal ini adalah yang apotek ya, apotek yang menjadi studi kasus kita dari awal semester ini. Oke. Jadi kita melihat kebutuhan pengertian kebutuhan non fungsional itu apa, kemudian kita melihat jenis-jenisnya, kemudian kita melihat beberapa contohnya. Dan kemudian kita diskusi mengenai apa yang harus Anda lakukan yang berhubungan dengan studi kasusnya ya. Studi kasusnya bukan situs, ini sudah apotek Atma Medika. Oke. Pengertiannya itu apa? Itu kebutuhan non fungsional ya. Jadi kebutuhan non fungsional atau non functional requirement atau singkatannya NFR, non functional requirement dalam bahasa Inggrisnya ya.
Ingat kalau SKPL, kebutuhan perangkat lunak itu ya, itu bahasa Inggrisnya adalah SRS, Software Requirement Specification ya. Terus nanti ada FR atau Functional Requirement, ada NFR atau Non-Functional Requirement. Biasanya dia menyatakan beberapa hal. Yang pertama adalah kebutuhan non-fungsional, itu menyatakan kualitas atau atribut dari sistem yang dikembangkan. Kualitas atau atribut dari sistem yang dikembangkan. Jadi saya ingin kualitas dari softwarenya seperti apa begitu ya. Atau atribut-atribut yang harusnya ada. Contohnya gini aja. Kalau kita membangun aplikasi mobile banking, kita sudah kebayang ya atributnya ya. Atributnya harusnya mobile bankingnya itu harus secure. Terus kemudian mobile bankingnya itu harus bisa bisa melakukan misalnya harus ringan gitu ya. Terus mobile bankingnya macam-macam yang kita bisa bayangkan. Harus menarik dan sebagainya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi misalnya harus secure, harus cepat, harus bisa merespon paling lama sekian detik, terus kemudian harus mudah dipelihara, terus kemudian harus mudah digunakan dan sebagainya. Itu kan tidak berhubungan langsung dengan fungsi-fungsinya. Kalau kita misalnya mobile banking kan fungsinya untuk transfer, untuk melakukan pembayaran, untuk mengecek saldo dan sebagainya yang merupakan fungsi-fungsinya yang kita bicarakan dalam kebutuhan fungsional. Tetapi yang kebutuhan yang lainnya misalnya harus aman, harus mudah digunakan, mudah dikembangkan, terus dan sebagainya itu merupakan kebutuhan fungsional non fungsional yang sama pentingnya. Misalnya gini aja, misalnya kalau kita ngomong tentang Bangsa yang Beniaga. Bangsa yang Beniaga itu kan warna temanya merah ya. Jadi kan Anda kalau membuat aplikasi mobile banking ya harus nuansanya sama sesuai nuansa banknya. Kalau banknya nuansanya merah ya Anda nggak mungkin membuat mobile bankingnya nuansanya biru, nanti dikira BCA gitu. Nanti kalau kita ngomong bank yang lain juga mereka memiliki nuansa warna yang lain dan sebagainya gitu contohnya. Terus yang kedua, di samping menyatakan kualitas dan atribut, yang kedua dia juga bisa menetapkan batasan dari produknya. Constraint ya, constraint. Terus dia juga bisa menyatakan proses pengembangannya dan juga batasan-batasan eksternal lainnya. Batasan eksternal itu apa? Misalnya aspek legalitas. Aspek legalitas. Misalnya gini, sistem untuk rumah sakit. Sistem rumah sakit itu kan di dalam rumah sakit itu ada sistem misalnya ada polikliniknya, ada poliklinik umum, ada poliklinik khusus, mungkin ada poliklinik VIP kalau sekarang ya. Terus kemudian ada farmasinya, terus ada dokternya, ada pasiennya dan sebagainya. Pasien pun nanti ada yang namanya rekam medis kayak personal record dari perawatan saya selama saya menjadi pasien rumah sakit tersebut. Itu tuh ada undang-undangnya, undang-undang perlindungan pasien namanya. Undang-undang perlindungan pasien itu menyatakan bahwa tidak boleh dengan mudah rumah sakit memberikan detail riwayat penyakit seseorang yang menjadi pasiennya ke siapa saja kecuali misalnya harus melalui perintah bank, misalnya harus melalui perintah perbankan, pengadilan harus melewati perintah pengadilan, harus seizin pasiennya, harus apa dan sebagainya itu disebutkan secara detail di undang-undang. Jadi orang yang mengembangkan sistem rumah sakit harus memahami itu peraturan perundang-undangan. Misalnya mengembangkan aplikasi untuk penggajian aplikasi SDM ya, sumber daya manusia. Dia juga harus memahami tentang aspek legalitasnya. Bagaimana sistem kepegawaian diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan dan seterusnya. Itu juga tidak boleh diabaikan. Itu biasanya berhubungan dengan batasan eksternal dan hal-hal lain lagi yang memang di luar fungsi utamanya tetapi tidak kalah penting. Karena begitu ada pelanggaran malah kita sendiri yang jadi masalah nanti ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana mengklasifikasi kebutuhan non-fungsional tersebut ya. Nah, biasanya kebutuhan non-fungsional atau NFR atau non-functional requirement itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah requirement dari produknya atau kebutuhan produknya. Produknya itu harus seperti apa. Jadi misalnya kalau nanti misalnya softwarenya itu ditanamkan pada suatu hardware gitu ya, misalnya embedded software gitu, kan harus ada
misalnya harus dimensinya harus seberapa besar, harus makan memori berapa mega dan sebagainya gitu. Terus kemudian yang kedua organizational requirement yang berhubungan dengan organisasi yang dipakai. Contohnya misalnya kalau selama ini software yang dipakai sudah berbasis PHP misalnya ya, bisa saja minta supaya software yang dikembangkan meskipun sudah ada yang lebih canggih lagi bahasa pemrograman, tapi tetap minta untuk PHP juga gitu, supaya ada keseragaman bahasa pemrograman. Karena memang di dalam organisasi sudah meminta seperti itu. Jadi kalau misalnya dia mau dikembangkan dengan bahasa pemrograman lain, nanti terlalu banyak variasi bahasa pemrograman akan memusingkan dalam hal pemeliharaan. Dan juga kebutuhan-kebutuhan eksternal lainnya, ya kebutuhan-kebutuhan eksternal lainnya. Nah, kita lihat masing-masingnya ya. Ini ini kebutuhan non fungsional dibagi menjadi 3 ya, product requirement, organizational requirement, sama external requirement. Nah, kalau product requirement itu berhubungan dengan produknya, software yang dibuat. Jadi misalnya usability, jadi bagaimana kemudahan pemakaian. Misalnya gini, kalau kita membuat aplikasi untuk toko dan kita tahu hampir semua pegawai toko itu, karena mungkin tokonya itu kecil, pegawainya semuanya lulusan SMA. Nah, kita harus mendesain softwarenya supaya yang lulusan SMA pun bisa pakai tanpa harus ada pelatihan yang intensif gitu. Seperti itu. Misalnya nanti ada software yang dibangun untuk misalnya untuk apa ya, ekspedisi itu pengiriman barang, dan kita tahu bahwa kurir-kurirnya diminta untuk memakai dan kurir-kurirnya pendidikannya juga tidak terlalu tinggi. Kita harus membuat sedemikian rupa sehingga dia bisa dipakai tanpa ada pelatihan yang terlalu banyak. Kalau butuh pelatihan berapa hari itu kan mereka akan kehilangan penghasilan. Jadi mereka harus bisa langsung pakai, pelatihan singkat langsung bisa pakai dan langsung bisa merasakan manfaatnya. Terus misalnya efisiensi requirement, jadi seberapa efisien? Ya berhubungan dengan jumlah memori footprintnya, berhubungan dengan bandwidth yang dipakai dan sebagainya itu di sini. Ini kalau efisiensi dipecah 2 lagi, misalnya performance, kecepatannya seperti apa? Ingat ya, tidak semua software itu harus cepat, tetapi biasanya ada batasannya. Kalau dianggap lambat itu kayak gimana, dianggap cepat seperti apa gitu. Kalau kita misalnya software untuk mengatur pintu masuk keluar tol gitu, kalau misalnya setiap kali nempelin kartu tolnya harus nunggu 30 detik, nanti orang marah-marah semua gitu. Tetapi kalau misalnya kita di ATM, waktu kita masukin PIN, kita nunggu 5 detik, kayaknya masih nggak apa-apa lah ya gitu. Jadi batasan bahwa sesuatu kecepatan atau kecepatan respon itu diterima atau tidak itu tergantung studi kasusnya juga. Kalau kita main game, RPG gitu ya, atau real time shooting gitu dan sebagainya, kan kita pengen supaya sekalian waktu saat nembak ya langsung saja keluar tembakannya gitu, nggak perlu nunggu sekian detik kan, jadi aneh gitu. Terus kemudian ada yang berhubungan dengan space juga bisa berhubungan dengan layarnya, bisa berhubungan dengan hard disk yang dipakai dan seterusnya ya, memori yang dipakai dan sebagainya itu. Terus kemudian yang berikutnya yang berhubungan dengan product requirement adalah reliability, seberapa handal softwarenya. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan ya, karena misalnya di Indonesia, kalau kita ngomong di Indonesia aja, mungkin koneksi internet yang bagus masih di Jawa ya. Di luar Jawa itu koneksi internetnya di kota-kota besar mungkin masih lumayan. Di agak pelosok sedikit, di Jawa aja, kita agak di pinggir kota sedikit aja kadang-kadang tidak terkoneksi dengan baik. Terus bagaimana sistemnya nanti? Misalnya perbankan, mobile banking, dalam kondisi bandwidth seburuk apa dia masih tetap harus bisa berjalan dengan baik dan sebagainya gitu. Terus yang berhubungan dengan portability, bagaimana kemudahan sistem untuk dipindahkan ke platform lain gitu. Jadi pengennya nanti softwarenya bisa ada iOS-nya, ada Android-nya dan sebagainya, ada versi webnya dan sebagainya. Pengennya kan sekali pengembangan memindahkan ke platform lain itu dengan mudah gitu, nggak perlu kayak benar-benar proyek dari nol lagi. Nah itu kan menghabiskan banyak biaya juga ya. Oke, ini yang berhubungan dengan produk. Jadi ada usability, kemudian pemakaian,
efisiensi itu ada performance sama space requirement, kemudian reliability seberapa handal, portability, dan masih banyak lagi sebenarnya, ada maintainability dan sebagainya yang biasanya pakai kata elitis itu ya. Terus yang kedua itu yang organizational requirement yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri, yang dimana dia yang menjadi pemakai dari softwarenya nanti ya. Misalnya delivery requirement, misalnya saya pengen softwarenya paling lambat harus bisa dipakai kapan, misalnya Agustus 2021. Karena mereka sudah mikir ini harus dipakai, kalau enggak nanti ada masalah besar itu. Bisa disebut di situ kalau memang itu. Terus kemudian implementation requirement, misalnya dia minta softwarenya harus bisa dipakai dengan memakai server yang lama. Mereka nggak mau invest server baru misalnya. Itu namanya implementation. Terus kemudian yang berhubungan dengan implementasi lainnya lagi, itu bisa diminta. Nanti kan tinggal apakah itu visible atau masuk akal atau tidak. Terus kemudian juga standar requirement, standar-standar yang ada, yang berhubungan yang standar-standar misalnya dari industri kan ada ISO 9001, ada ISO 12000, ada ISO dan sebagainya, itu salah satu standarnya, ada SNI dan sebagainya itu ya. Itu harus disesuaikan dengan organisasinya, dia menganut standar yang mana, dan itu hak kita sebagai yang membuat softwarenya harus comply, harus mengikuti ya, kita nggak bisa tidak gitu. Terus kemudian yang ketiga namanya external requirement, jadi kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan pihak lain, misalnya interoperability, jadi bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan sistem-sistem lain, misalnya dengan supplier, dengan konsumen, dengan kompetitor dan sebagainya gitu ya, dengan perbankan dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Terus kemudian ethical requirement, jadi persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan etika. Kelihatannya mungkin belum terpikirkan ya, tapi misalnya dunia kedokteran, dunia apa itu ya, biasanya faktor-faktor etika menjadi hal yang sangat penting. Misalnya ya, penelitian tentang, kalau kedokteran itu kalau mengadakan penelitian tuh harus ada yang namanya ethical clearance. Kita mau meneliti tentang obat yang baru, kita mau meneliti tentang sesuatu yang baru, kasus yang baru tuh, nanti penelitian kita harus ajukan kepada komisi etis gitu, dari perguruan tinggi atau sebagainya tempat kita bernaung itu ya. Terus kemudian komisi etisnya akan memutuskan ini boleh atau tidak, dilihat dari aspek-aspek etika. Misalnya apakah dia membunuh hewan gitu, apakah dia dan sebagainya, menyiksa dan sebagainya. Kalau di dunia barat tuh hal-hal seperti itu menjadi hal yang sangat diperhatikan. Terus juga persyaratan legislatif dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan sebagainya yang berhubungan langsung, nanti berhubungan dengan privacy dan juga berhubungan dengan safety. Safety itu keamanan itu yang berhubungan dengan nyawa dan sebagainya. Dan ini ya, jadi seperti ini, apakah semuanya harus dipakai? Tidak juga, yang relevan saja gitu. Yang relevan saja. Terkadang permasalahannya pihak klien itu mengasumsikan kita juga paham dunianya dia gitu. Jadi kita harus mencari sumber-sumber lain yang mungkin tidak langsung dari kliennya tersebut. Jadi misalnya ada dokter meminta kita membangun aplikasi untuk polikliniknya gitu. Mereka juga gak ingin cerita banyak tentang dunia perpoliklinikan gitu ya. Mereka akan berasumsi kita sudah tahu, kita harus mengerjakan PR kita, belajar berbagai hal yang berhubungan dengan dunia perpoliklinikan dan aturan-aturannya gitu. Mereka kan nggak mau yang mulian kita lagi, nggak mau. Ya biasanya kita terpaksa harus mencari bantuan konsultan dan sebagainya untuk membantu kita memahami hal-hal yang seperti ini. Oke. Jadi kita lihat produk requirement ya, yang pertama tadi, menyatakan karakteristik yang diinginkan, yang harus dimiliki oleh sistem yang dikembangkan, biasanya menyatakan batasan, misalnya reliability, kehandalan, kecepatan eksekusi, dan sebagainya. Produk requirement, ini kalau di split tadi ya, beberapa kebutuhan dapat diformulasikan secara presisi dan dapat dikuantifikasi. Jadi ada beberapa requirement tuh bisa diukur. Misalnya performance kan bisa ya. Respon time-nya, terus kemampuan bandwidth yang dipakai dan sebagainya bisa diukur ya. Tapi ada beberapa yang sulit untuk dikuantifikasi. Misalnya usability, kemudian pemakaian, gimana caranya gitu. Terus
pemakainya siapa juga. Misalnya tadi ya, pemakainya lulusan SMA, pemakainya minimum diploma 3, pemakainya minimum S1 dan sebagainya. Nah, caranya gimana nanti ya? Ya kita coba bener ke penggunanya. Terus kemudian kita tanya, bikin survei gitu, bikin kuesioner. Nanti kalau sebagian besar menyatakan mereka happy, ya kita bisa asumsikan bahwa usability-nya terpenuhi gitu. Reliability juga sama ya, seberapa handal sistemnya. Jadi seberapa lama kalau ada masalah harus segera on lagi sistemnya. Jadi misalnya kalau ada ketersediaan misalnya 999 dari 1000, jadi dalam 1000 jam pengoperasian dia hanya boleh down 1 jam saja. Kalau 99% ya berarti ya dari 100 jam dia hanya boleh down 1 jam saja dan sebagainya. Biasanya kalau misalnya penyedia layanan komputasi awan kayak AWS atau Microsoft Azure itu mereka bisa menjamin sampai 1 dari 10.000 ya. Jadi kalau dari 10.000 ada yang sampai 100.000 jam pemakaian, dia hanya boleh down 1 jam saja. Terus sebenarnya sistem Z harus tersedia untuk penggunaan 24 jam per hari, 365 hari per tahun. Kalau seperti ini itu, seperti sistem Z ini, itu tuh cost-nya tinggi ya. Berarti harus ada redundansi dan duplikasi di berbagai tempat ya. Jadi kalau sampai kliennya mengatakan seperti ini, tapi dia nggak mau keluar uang misalnya ya, karena kan berarti sistemnya, servernya harus redundant. Terus kemudian berbagai hal harus dibuat duplikat supaya bisa saling mengcover kalau satunya down dan sebagainya. Tapi kliennya nggak mau ngeluarin duit ekstra lagi ya, itu berarti permintaannya tidak masuk akal. Misalnya performance juga sistemnya harus mampu memproses minimum 8 transaksi per detik dan seterusnya itu ya. Dan sebagainya itu tinggal diukur bisa. Kalau space itu misalnya ya, code-nya harus tidak boleh lebih dari 512 kilobyte. Atau portability misalnya sistemnya harus dikembangkan untuk PC maupun misalnya macOS dan seterusnya gitu ya. Terus usability misalnya, antar muka sistem X harus dirancang untuk mudah digunakan, harus cocok untuk pengguna yang paham pemakaian komputer tanpa harus memberikan pelatihan tambahan dan seterusnya ya. Dan kita bisa menyebut lagi lebih spesifik lagi kalau perlu ya. Ini yang agak susah pembuktiannya nanti biasanya. Kalau tidak ada angkanya, mudah digunakan tuh subjektif ya. Menurut saya mudah, mungkin menurut Anda sulit. Menurut si A mudah, menurut yang lain tidak mudah. Menurut A itu cocok, misalnya harus cocok, itu juga subjektif juga ya. Ada yang mengatakan cocok, ada yang enggak gitu. Jadi itu pembuktiannya gimana nanti, harus dipikirkan caranya. Jadi ingat ya, apapun yang ditulis dalam SKPL harus bisa dibuktikan. Kalau dibuktikannya dia ada angkanya, kita bisa ukur saja dan ada alat ukurnya. Tapi kalau sifatnya yang subjektif seperti ini ya terpaksa menggunakan survei atau kuesioner untuk bisa membuktikan. Terus yang kedua, yang tadi klasifikasi kedua adalah organizational requirement ya, kebutuhan NFR yang ada sebagai konsekuensi dari prosedur atau kebijakan organisasi. Contohnya misalnya dia ingin menggunakan development standar tipe tertentu, misalnya harus dikembangkan dengan software apa, misalnya case tool yang mana, software apa, karena mereka sudah punya gitu, mereka nggak mau invest beli software lagi, bisa mereka sudah mempunyai rational rules gitu, mereka sudah mempunyai Visio dan sebagainya. Terus menggunakan standar pengembangan tertentu dan sebagainya yang mereka sudah familiar atau mereka sudah paham, itu juga. Terus kemudian bagaimana manajemen reportnya, jadi mereka meminta ada laporan perkembangan setiap berapa minggu sekali ke manajemen dengan format seperti apa, itu juga berhubungan dengan kebutuhan organisasi. Jadi contohnya ya, misalnya proses pengembangan sistem dan dokumen deliverable itu sesuatu yang diberikan kepada pihak lain atau ke klien ya, harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam misalnya XYZ, Co, SDS, SP, STAN 95. Nah, itu kita harus cari nih, apa ini. Kemudian misalnya kebutuhan sistem X dikembangkan dengan menggunakan Rational Requisite Pro. Itu software yang mereka sudah miliki kayaknya gitu. Dan seterusnya itu bisa. Terus implementation requirement misalnya, sistem X dikembangkan dengan menggunakan bahasa C++. Jadi spesifik dia minta bahasa C++. Karena apa? Ya mungkin
maintainernya nanti kalau sudah dipelihara oleh mereka, mereka ingin supaya pegawai mereka yang sudah familiar C++ nggak perlu belajar bahasa pemrograman baru gitu, udah pakai C++ saja, atau menggunakan dia minta supaya pakai MySQL dan sebagainya gitu. Yang eksternal atau yang klasifikasi ketiga itu menyatakan kebutuhan yang muncul karena faktor dari luar, dari luar sistem atau sistem di luar proses pengembangannya. Biasanya karena ada pertimbangan organisasi, kebutuhan sistem bekerja dengan sistem yang lain maupun regulasi dan juga legislasi atau hukum. Ini contohnya misalnya ya, jadi komputer yang dipakai harus Dell, misalnya komputer servernya atau kliennya, karena mungkin mereka sudah punya kerjasama dengan Dell gitu, atau kerjasama dengan Acer atau kerjasama dengan Asus. Jadi mereka sudah punya kerjasama, jadi kalau beli pasti harganya lebih murah. Jadi mereka minta supaya ini harus dijamin bahwa kalau pakai brand ini bisa jalan. Kebutuhan sistem bekerja dengan sistem lain, misalnya aplikasi harus dapat berkomunikasi dengan sistem X, misalnya harus bisa nyambung dengan sistem pembayaran di bank BCA, misalnya harus boleh nyambung dengan jaringan apa dan sebagainya, itu yang mungkin membuat dia bisa bertukar informasi dengan mudah, tidak perlu ada proses manual dan sebagainya. Terus regulasi misalnya, jadi manajer hanya diperbolehkan melakukan otorisasi terhadap pelanggan dalam unitnya sendiri, jadi tidak bisa mengotorisasi pelanggan di unit yang lain. Misalnya. Sistem harus memenuhi ketentuan standar perpajakan, disebutkan undang-undang yang mana. Sistem tidak boleh menampilkan informasi personal pelanggan selain nama dan nomor referensi. Itu berhubungan dengan privacy dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau tugas Anda sebagai tim adalah melengkapi SKPL. Jadi kemarin sudah ada kebutuhan fungsional, tolong dilengkapi sebaik-baiknya. Terus ini mulai masuk ke bagian kebutuhan non fungsional juga harus Anda lengkapi. Anda bisa bayangkan nanti kebutuhan non fungsionalnya apa saja untuk apotek Atma Medika dan seterusnya. Saya sudah membuat sistem submissionnya, tapi submissionnya saya set tanggal 10 April. 10 April, jadi masih agak lama. Tapi kalau Anda mau mengerjakan secara kelompok dengan cepat juga boleh. Oke. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Yang berhubungan dengan kebutuhan non fungsional itu sudah ada rekamannya juga dari Pak Yonatan. Anda bisa lihat dan simak lagi kalau misalnya penjelasan saya kurang begitu jelas. Saya juga masukkan beberapa video yang bisa membantu Anda juga, penjelasan yang mungkin bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi. Dengan melihat beberapa versi penjelasan, saya yakin Anda akan memiliki pemahaman yang cukup gitu ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Ricardo, Andiono, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum ya. Sudah tahu tugas hari ini? Ricardo? Sudah paham ya? Iya, Pak. Oke. Kirsten Adrianto. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Ricky Yusuf. Arianto Manurung. Banyak, Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke. Bella Aresta Kadang. Belum ada, Pak. Oke. Feby Utami. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Francisco Laurentius. Francesco. Nikolaus Thomas.
Nicholas Thomas. Ya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke. Oke, saya harapkan Anda memahami ya tugas Anda hari ini. Jadi SKPL itu dokumen yang dikembangkan terus, dilengkapi terus, nanti semakin lama setelah berapa iterasi akan semakin jelas gitu ya. Nanti setelah UTS kita masuk ke DPPL, jadi dokumen untuk desainnya gitu. Nah, nanti juga kadang-kadang pada saat kita mendesain ternyata ada yang salah juga, bisa direvisi lagi. Jadi nanti diharapkan di sebelum UTS ini SKPL-nya sudah mulai bagus, tapi nanti juga waktu setelah UTS nanti Anda memperbaiki dua file SKPL dan DPPL gitu ya. SKPL dan DPPL. Itu ya. Ini dokumen penting yang harus Anda kuasai nanti yang berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak nanti ya selanjutnya gitu. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Saya akan stop dulu recordingnya. Jadi ingat,